ini nggak akan saya jual meski dibeli puluhan ataupun ratusan juta. Apa alasannya? Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nawi ya. Kali ini kita mau membahas kenapa perkutut ini tidak saya jual ya. Apa sebabnya perkutut ini tidak saya jual? Saya akan ceritakan sehingga ini bisa menjadi jawaban teman-teman kenapa tidak dijual. Meskipun ditawar harga puluhan mungkin ratusan juta, perkutut ini tetap tidak saya jual. Alasannya apa ya? Yang baru nonton channel Hangawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng ya, untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, semoga berkah untuk kita semua. Amin. Nah, alasan utama kenapa si Siwo, ini yang saya beri nama Siwo, ini tidak saya jual, itu yang pertama adalah cerita ya. Jadi ini cerita, sedikit cerita dulu dhisik Siwo ini pernah mau saya jual ketika kalau nggak salah tahun 2020-an kalau nggak salah ya. Ini mau saya jual, tetapi apa yang terjadi, si Siwo nggak mau dijual. Nggak maunya dijual karena apa ya? Nah, kita cerita masalah awalnya dulu, yaitu ada seseorang yang biasa bertamu di rumah saya ya, yaitu teman saya itu mencari perkutut kantong semar. Siwo ini kan kantong semar teman. Nah, dia mau memahari perkutut kantong semar ini untuk diberikan kepada pembelinya, yaitu di Jawa Tengah, seorang lurah. Nah, akhirnya dia telepon saya karena dia sering ke rumah saya, sering ngopi di sini. Dia tahulah si Siwo ini bagaimana gacornya kan itu. Ya, bagaimana gacornya, bagaimana ngantong semarnya, dia tahu persis karena sering ke rumah saya. Nah, singkat cerita, dia telepon saya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam segini ya. Ya, pokoknya sore, setelah zuhur, kurang lebih jam 3 lah. Nah, posisi pas telepon itu teman, si Siwo ini saya kasih di atas kepala saya. Ya, saya cendelkan di atas kepala saya. Dan saya WA-an, kalau nggak saya nggak telepon, WA-an. Ya, sekedar percakapan WA. Ya, akhirnya transaksi lah kan itu. Nah, di situ dulu waktu itu mau dimaharin 1,5 juta. Waktu itu mau dimahar 1,5 juta. Nah, malah do manggung kabeh. Setelah dia menawar 1,5 juta, saya kasih ya, nggak masalah. Apa yang terjadi teman? Setelah saya balas WA dengan mahar 1,5 juta tadi, saya jawab dengan ya, nggak apa-apa, silahkan beli. Saya langsung lihat Siwo ini, saya nggak ini, tak lihatin. Apa yang terjadi teman? Siwo itu dia nggak mau manggung. Padahal sebelum transaksi terjadi, Siwo ini manggungnya seperti ini, nggak tengal takut apa biasa. Tetapi apa? Setelah transaksi terjadi, Siwo nggak mau manggung. Setelah saya perhatikan, Siwo ini malah diam di tempatnya. Ya, dirasanya muni ya. Diam di tempatnya, seperti layaknya perkutut sakit, bulunya mengembang. Ya, jadi bulunya Siwo itu mengembang seperti layaknya perkutut sakit. Tak udut sih. Terus apa lagi yang terjadi? Karena saking takutnya saya, wong kutut mau waras, moro-moro bulune ngembang, jangankan turun, makan pun saya perhatikan nggak mau makan, ya. Singkat cerita, sampai besok pagi, karena yang mau mantu kan besoknya, nggak sorenya kan. Sampai besok pagi perkutut itu juga nggak mau turun dari tangkringan. Saya perhatikan tetap pada posisi perkutut sakit tadi. Akhirnya saya ambil, saya kasih Super N. Nah, setelah saya kasih Super N teman, apa yang terjadi?
perkutut itu tidak ada bedanya. Padahal seperti halnya lainnya, ndang lewat-lewat, nabrak loh, bocil. Nah, padahal seperti biasanya perkutut kalau saya kasih Super N itu biasanya ada perbedaan, entah itu turun makan dan lain-lain. Itu nggak ada, teman. Dan sekali lagi saya perhatikan kotorannya, ini kotoran burung sehat, bukan burung sakit. Ya, saya lihat kotorannya itu yang empel, ya bagus, nggak cair, nggak enceran itu, nggak mencret. Kadang kan kalau bulu mengembang itu kotorannya encer. Kadang kalau sampai berak hijau itu bahaya sekali, harus segera dikondisikan. Ini enggak, teman. Kotorannya itu biasa, seperti perkutut sehat. Akhirnya dengan terpaksa ya saya cendelkan di rumah lama saya, di cendelan rumah depan, tidak di kandang. Dan pembelinya pun datang, teman saya itu datang melihat siwo. Apa yang terjadi, teman? Sampai pembelinya itu sampai di rumah saya, mantau seharian. Ya itu enggak, saya lupa itu berapa jam di sini, lupa. Cuma di sini mantau lama banget. Perkutut nggak mau bunyi. Ya, perkutut siwo ini nggak mau bunyi sama sekali. Padahal biasanya orang datang pun dia bunyi, ya. Ada orang lewat pun dia bunyi. Apalagi kalau saya di rumah seperti ini, ya. Dia sering bunyi. Nah, memang seperti ini buat saya temanan ngopi. Nah, sampai terjadi satu percakapan. Akhirnya saya bilang kepada pembeli, karena akad jual beli kita perkutut gacoran Kanau Semar ini nggak jadi. Ya, nggak jadi ya. Saya anggap nggak jadi karena apa? Karena nggak sesuai. Transaksi awalnya kan gacoran Kanau Semar, suaranya bisa dilihat, bisa didengar. Tetapi apa? Terjadi perubahan antara akad dan kenyataan. Akhirnya saya batalkan. Ya wes mas, mulai nggak usah jadi beli. Ya, nggak usah jadi beli karena apa? Ya itu tadi tidak sesuai yang diharapkan pembeli ataupun yang saya harapkan. Nah, transaksi perkutut itu biasanya saya sendiri. Kalau nggak cocok dengan keadaan apa yang saya utarakan, biasanya memang saya batalkan. Nah, yang uniknya lagi, teman, ini gini. Ketika pembeli tadi pulang, ya, pembeli tadi pulang, entah itu nyampe rumah atau belum, saya juga lupa. Saya bilang ke siwo, kalau bahasa Jawa tapi, nak wis talah gelem didol manggungo, gak situ tak dol. Kowe tak openi, nak tarawih arep melok aku. Nah, bahasa Indonesianya, manggungo atau manggungo. Nak tarawih, kalau kamu memang nggak mau dijual, saya siap memelihara kamu. Apa yang terjadi, teman? Siwo ini langsung manggung, teman. Ya, manggung seperti biasanya dan bulunya pun langsung rapi seperti biasanya. Nggak seperti waktu dipantau itu. Itu saya sangat heran sekali. Sampai sekarang pun saya pikir ya lucu-lucu aneh. Ya, anehnya apa? Kok bisa dalam jangka sekian hari, sekian jam, hari, orangnya pulang entah nyampe rumah atau belum, perubahan drastis itu terjadi. Mungkin inilah yang dinamakan misteri burung perkutut. Ya teman, jadi meskipun siwo ini dibeli orang, ditawar orang puluhan atau mungkin ratusan juta, saya insya Allah tidak akan melepaskannya, tidak akan memberikan kepada pembeli tadi. Karena ya sejarahnya siwo seperti itu. Ya, jadi ini saya ambil hikmahnya apa, teman? Ternyata rasa antara perkutut dan pemilik itu juga ada, teman. Makanya teman-teman kalau memang mau punya perkutut yang jadi andalan teman ngopi, harusnya Anda tahu persis kemauan perkutut Anda, sehingga apa? Terjadi sambung rasa antara kita dan perkutut kita. Ya, ini cerita. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena nggak mungkin saya cerita detail pas podo karo kenyataan, nggak mungkin. Mesti tetap ada perubahan kata sedikit demi sedikit, karena ya cuma cerita. Nah, pengen pas ya kembali ke masa lalu, pas transaksi jual beli tadi. Oke teman, sekian ya. Inilah alasan kenapa siwo tidak saya jual. Semoga jadi
apa jawaban teman-teman ketika mau membeli siwo. Jadi inilah alasannya. Ada salah kata, sekali lagi mohon dimaafkan. Salam ngikutot sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.